Halo guys, welcome back to my channel. Ini hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020. Dan guys, aku mau sharing soal preeclampsia. Ini berdasarkan pengalaman pribadiku ya guys. Jadi aku kemarin baru melahirkan, sudah di video sebelumnya aku sharing. Jadi itu video yang sangat-sangat emosional waktu aku bikin itu, karena aku mengenang kembali kisah aku melahirkan, dimana itu sangat dramatis banget guys. Dan pokoknya bersyukur banget bisa lewati semua itu. Sekarang aku mau sharing tentang pengalaman aku mengalami preeclampsia. Kok bisa aku mengalami preeclampsia guys? Jadi ini preeclampsia, aku ini bukan dokter obgyn atau bukan pakar bukan pakar soal organ-organ dan soal penyakit-penyakit, tapi aku mau sharing ke kalian tentang ini pengalaman pribadiku yang aku alami sendiri, yang aku mau sharing ke kalian guys. Jadi kalau buat ibu-ibu hamil di luar sana yang sementara hamil, sementara berjuang, aku kemarin mengalami yang namanya preeclampsia. Preeclampsia itu adalah suatu komplikasi yang terjadi saat hamil. Jadi ini sangat membahayakan untuk ibu dan juga untuk janin. Jadi ini preeclampsia ini dia sumber permasalahannya itu ada di plasenta. Jadi plasenta itu adalah satu organ yang penting, satu yang penting di dalam tubuh kita saat kita hamil, karena dia mensuplai darah, semua makanan ke bayi itu melalui plasenta. Saat plasenta kita bermasalah atau suplai darah dari jantung itu ke plasenta untuk menuju disalurkan ke bayi itu bermasalah, pasti tekanan darah kita akan tinggi. Jadi itu pasti akan mengalami yang namanya preeclampsia. Jadi preeclampsia bisa dikatakan sebagai suatu keracunan kehamilan ya guys ya. Jadi itu dia tandanya atau gejalanya, yaitu kita mengalami tekanan darah tinggi atau high blood pressure guys. High blood pressure-nya itu di atas 120, di atas 120, 140 sampai 100, pokoknya di atas itu. Pokoknya kalau udah di atas itu segera waspada. Hitungan detik bisa langsung top, bisa langsung naik guys. Jadi terus bukan hanya itu juga, tetapi nanti dicek ada protein gak di dalam urin. Jadi di dalam urin kita itu dicek kita itu mengandung protein atau tidak. Jadi waktu pengalaman aku guys, di hamil 6 bulan itu aku disuruh dokter untuk melakukan tes gula darah ya guys. Jadi aku melakukan tes gula darah dan hasilnya itu gula darahku tuh normal, masih di dalam batas normal. Dan saat tensi darahku mulai dari hamil 1 bulan sampai 6 bulan tuh, 6 bulan masuk ke 7 bulan itu, pokoknya sampai di usia kandungan 30 minggu waktu aku melakukan USG terakhir, itu tekanan darahku stabil, pokoknya di kisaran 110 per 80, 110 per 90, seperti itu guys. Kemudian jadi aku juga nggak worry juga, nggak khawatir juga, karena hasil dari tes darahku normal. Karena aku udah was-was kalau misalnya nggak ada. Itu ditandai juga dengan dengan berat badanku. Jadi berat badanku tuh 1 minggu tuh bisa bisa berapa kilo gitu naik. Pokoknya badanku tuh bengkak, kakiku bengkak, mukaku juga agak bengkak. Terus berat badanku naik secara signifikan guys. Masa 1 minggu tuh bisa naik berapa kilo gitu. Jadi total itu sampai 33 minggu itu berat badanku naik tuh hampir 21 kilo guys. Coba dari 60 kilo sampai jadi 83, berarti kan 23 kilo naiknya. Kebayang gak itu guys? Terus waktu itu aku udah worry juga soal berat badanku yang naik secara brutal gitu ya, secara brutal. Terus aku cek ke dokter, aku takutnya itu preeclampsia, tapi waktu itu dicek gula darah aku masih normal. Jadi aku masih tenang-tenang aja. Kemudian di usia 30 minggu itu 32 minggu atau 31 minggu, pokoknya lupa. Itu sebelum 1 hari sebelum aku cek ke dokter itu, aku sempat mengunjungi satu dokter untuk ada tes, pokoknya ada satu tes juga. Kemudian
tekanan darahku tuh sedikit tinggi dari 120/120/95, harusnya 120/90 tapi 120/95. Jadi katanya tuh agak sedikit tinggi. Tapi masih oke lah, masih toleransi, masih bisa ditoleransi gitu. Terus besoknya aku pergi check up usia kandungan 32 minggu. 32 minggu. Bukan. 31 minggu ya. Aduh lupa juga. Waktu itu aku pergi ke dokter kandungan, dan sebelum menuju ke dokter kandungan, maksudnya sebelum menemui dokter kandungan, aku dicek dulu sama susternya, sama perawatnya untuk cek tekanan darah. Dan boom, tekanan darahku 160/110 kalau nggak salah. Terus dia langsung bilang, wow, sangat tinggi. Terus disuruh aku pipis, ditaruh di pipis, terus ditaruh di kontainer kecil, terus dia cek gitu kan, bisa dicek gitu kan kalau pipis, terus dicek warna pipisnya atau apa gitu, pokoknya mereka cek. Dan dia bilang tuh ternyata tidak ada protein di dalam urinku. Terus itu sudah dia bilang ini udah menjurus ke preeclampsia. Terus habis itu menemui dokter kandungan. Terus dokter kandungan cek lagi, dari 160 udah turun ke 139, tapi itu masih terbilang tinggi karena di atas 120 tuh udah abnormal, udah tinggi ya gue, udah tinggi. Nah terus dokter pulang ke rumah. Besoknya itu aku ingat waktu itu tuh minggu pasca. Jadi habis kita sembahyang Sunday, ada habis ibadah gitu, ibadah di rumah pakai Zoom. Habis ibadah terus sorenya itu sekitar jam 4 itu aku merasa kok pusing, kok sakit kepala. Jadi aku telepon suster di sini, di dekat suster kenalan kita telepon. Terus karena aku nggak berani ke rumah sakit untuk tes, udah sore juga itu, jadi aku minta susternya itu datang. Jadi susternya itu, bidannya itu datang ke rumah untuk tensi darah, dan ternyata darahku memang tinggi 155/110. Terus dia tes urin juga, dia bilang urin aku ada proteinnya. Jadi harus segera ke tonsil, harus segera dirujuk ke rumah sakit. Terus aku ke rumah sakit kita sore itu langsung packing. Tapi kita nggak ada ekspektasi nanti mau melahirkan guys. Jadi ini masih kesana untuk periksa tekanan darah aja ya. Masih untuk ya tapi tidak ada ekspektasi, tidak ada pikiran mau melahirkan. Jadi nggak ada persiapan bawa baju bayi, bawa segala macam peralatan bayi, nggak ada persiapan. Cuman aku bawa baju aja untuk siap-siap kalau misalnya ada opnam, karena hitungannya masih lama ya, masih 32 minggu, hitungannya menuju ke 37 minggu, menuju ke 36 minggu atau menuju ke 40 minggu itu masih lama, dari bulan April dan due date-nya bulan Juni. Jadi nggak kepikiran mau melahirkan prematur ya, melahirkan awal, melahirkan lebih cepat aja. Sore itu kita pergi ke tonsil, ke rumah sakit. Kita sampai di rumah sakit itu malam jam 7, langsung di opnam, dicek di tensi darah dan tekanan darahnya ya tinggi. Terus besok kita opnam selama 4 hari, dicek di monitor tekanan darahku. Selesai itu udah bisa pulang. Tapi kita nggak pulang ke rumah, kita kebetulan rental rumah yang dekat rumah sakit, supaya kalau terjadi apa-apa langsung ke rumah sakit itu cepat. Karena jarak dari rumah kita ke rumah sakit ibu dan anak yang udah jadi tempat tujuan kita udah booking untuk persiapan melahirkan, itu jaraknya 1,5 jam kita tempuh perjalanannya itu. Akhirnya kita bilang kalau misalnya terjadi apa-apa, aku harus melahirkan saat itu juga. Terus perjalanan 1,5 jam
kira-kira pasti melahirkan di jalan itu kan, karena kejauhan. Jadi kita udah persiapan, udah rental rumah di dekat rumah sakit. Guys, kita pulang di rumah 1 hari di rumah. Besoknya kita check up ke check up pulang balik ke rumah sakit. Dan ternyata masih tinggi, kepalaku masih pusing, masih sakit. Dan kita balik ke rumah sakit, dokter udah nggak izinin kita pulang lagi ke rumah. Kita harus stay di rumah sakit dan menunggu 2 hari. Habis itu dokter mengambil kesimpulan, mengambil keputusan. Dokter diskusi dulu sama kita. Dia bilang harus tunggu sampai 35 minggu. Kalau boleh tunggu sampai 35 minggu supaya istilahnya organ-organnya itu sudah matang, apalagi soal jantung dan paru-parunya itu. Terus konsultasi juga dengan pediatri. Tapi kalau waktu itu kalaupun melahirkan di usia kandungan 34 minggu, dia bilang oke. Akhirnya kita dari 32 minggu kita opnam jadi sampai 33 minggu. 33 minggu 4 hari. Akhirnya itu dokter bilang harus emergency. 33 minggu itu dokter langsung bilang harus dikeluarkan bayinya, karena tekanan darah makin hari makin tinggi. Tekanan darahnya makin hari makin tinggi, tidak ada perubahan gitu guys. Jadi itu guys, hati-hati karena preeklamsia ini tuh ya tanda-tandanya itu seperti itu. Tubuh kita bengkak, berat badan naik secara signifikan, dan gula darah tinggi. Dan yang paling menonjol itu tekanan darah guys. Jadi kalau misalnya udah merasa tekanan darah udah tinggi, udah sakit kepala, udah pusing, berat badan semua bengkak, itu tuh segera cek ke dokter agar supaya bisa diambil tindakan preventif pencegahan guys. Dikasih obat anti hipertensi. Jadi kalau boleh ditunggu sampai, jadi kalau misalnya masih bisa ditahan, masih bisa dicegah sampai usia kandungan 36 minggu. 36 minggu itu memang udah siap dilahirkan bayinya, udah bukan prematur lagi. 37 minggu ya. Pokoknya kalau 37 minggu itu udah dikatakan bayinya udah siap lahir gitu. Kalau misalnya di bawah 37 minggu itu, di bawah 37 minggu atau 36 minggu tuh dikatakan prematur guys. Waktu kemarin aku disuntik steroid ya guys, untuk pematangan paru-paru atau jantung, nggak tahu juga itu, untuk mematangkan organ untuk bernapasnya itu ya, paru-paru ya guys, jantung atau paru-paru, pokoknya seperti itu, steroid. Jadi waktu anakku lahir dia nggak butuh bantuan alat bantu pernapasan, atau nggak sampai ke NICU. Seperti itu. Terus mungkin dia juga guys, karena aku waktu itu guys makan tuh harus yang manis-manis, pokoknya makan tuh sembarang makan, terus tidak menjaga pola makan, pokoknya tidak diet. Jadi dianggap itu kalau berat badan naik itu saat hamil itu normal. Makan nasi itu bisa 2 piring, satu kali makan 2 piring, 2 porsi. Kupikir itu normal. Ibu hamil semuanya mengalami yang namanya kegemukan, kemudian bengkak. Karena ini adalah hamil keduaku. Hamil pertama juga aku mengalami yang sama, tapi aku tidak mengalami namanya preeklamsia. Hamil pertama itu aku bengkak juga guys, tapi tidak mengalami preeklamsia atau tekanan darah tinggi. Makanya waktu hamil ini saat tubuh bengkak, saat kaki bengkak, tangan bengkak, muka bengkak, terus berat badan naik, aku pikir itu normal, itu adalah bagian dari hamil, dan ternyata beda. Ternyata aku mengalami yang namanya tekanan darah tinggi. Jadi ya itu guys, nanti kalau misalnya kalian yang sementara hamil itu jangan sepelekan yang namanya tekanan darah, harus sering-sering dicek. Kemudian kalau boleh diet
diet hamil ya, bukan maksudnya diet untuk melangsingkan, bukan, maksudnya makan tapi secukupnya gitu loh. Yang penting kandungan gizi untuk bayi itu terpenuhi saja. Jadi kalau misalnya protein untuk bayi terpenuhi, karbohidrat habis itu bayi terpenuhi, jangan makan sama porsi kuli begitu. Ya ampun, kalau kemarin kita pengalaman itu makan sampai ukur tobat, makan pokoknya kalau belum 2 piring tuh belum namanya makan. Ternyata ya bikin berat badanku tambah naik berlipat kali ganda, dan itu sangat memicu yang namanya tekanan darah tinggi karena obesitas. Jadi seperti itu guys, kalau misalnya kita mengalami preeklamsia, itu resikonya itu anak kita pasti nanti lahirnya prematur. Dan preeklamsia sendiri itu dia itu rentan pada orang yang mengalami bayi kembar, kemudian obesitas, kemudian punya pengalaman preeklamsia di kehamilan sebelumnya, terus apalagi tuh usia ibu tuh di atas 40 tahun. Sekian sharing aku di hari ini, dan semoga sharing ini bermanfaat karena ini adalah pengalaman pribadiku, dan aku hampir tewas kemarin gara-gara preeklamsia, dan ya bayiku juga terlahir prematur, tapi untuk sehat, puji Tuhan banget sehat, dan aku juga sehat walaupun harus di ICU 4 hari. Semua karena preeklamsia guys, atau keracunan kehamilan. Oke guys, terima kasih untuk waktunya sudah menonton. Jangan lupa ya di subscribe videonya dan juga di share kalau dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih, salam sayang semuanya, bye.